Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya, kenapa menyembelih hewan di tempat syirik tidak sah, tapi sholat di situ malah sah? Kemudian, dan juga kenapa keturunan Nabi tidak boleh menerima sedekah? Dua pertanyaannya. Jadi yang pertama masalah menyembelih di tempat yang digunakan kesyirikan. Ini nas ini tentang masalah ini sebetulnya masuk kepada perkara fikih. Ya, memang disebutkan di dalam kitab Tauhid karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa tidak sah nyembelih di tempat yang digunakan untuk persembahan kesyirikan. Ya, masalah alasan kan karena memang dari sisi yang mengatakan bahwa itu tidak sah, karena ini permasalahan fikih, di situ mesti ada khilaf. Ada khilaf. Ya. Yang mengatakan tidak sah berdasarkan dengan nas-nas, ada nas hadis juga yang diangkat. Ya, itu karena menganggap bahwa persembahan ini ya, yang atau apa mohon maaf, sesembelihan ini itu menyerupai dengan persembahan yang biasanya diberikan atau disembelihkan oleh orang-orang yang berbuat syirik di situ. Sehingga ada penyerupaan, ya, ada penyerupaan bahwa orang yang nyembelih, ya, sesembelihannya sebetulnya bukan untuk syirik, tapi di tempat yang biasanya digunakan untuk persembahan kesyirikan. Bukan tempat untuk syirik saja, tapi persembahan kesyirikan. Jadi di situ ada musyabahah, ada kesamaan. Di situ sama-sama nyembelihnya, ya toh. Tempat itu juga biasanya dipersembahkan untuk kesyirikan. Ya, yang bedakan sebetulnya di situ hanya niat saja. Nah, kemudian gara-gara itu ya dihukumi tidak sah sembelihannya. Nah, tapi ini sekali lagi ini masih ranah fikih yang di situ ada perselisihan. Pada hakikatnya bukan masuk kepada perkara akidah. Karena kalau orang itu nyembelih sesuatu itu lillah, ya, atau menyembelih sesuatu itu untuk urusan yang mubah, pada hakikatnya disepakati kebolehannya. Di tempat syirik atau bukan di tempat syirik. Ya. Tetapi di situ yang kemudian dipermasalahkan gara-gara di tempat syirik seakan-akan ada musyabahah dengan persembahan, ya, maka dilarang sampai kepada menghukumi sesembelihannya itu batal. Saya agak lupa dengan syarah dari masalah ini, tapi yang saya paham di situ larangan, bukan batal artinya kemudian dagingnya jadi haram, tapi larangan artinya sembelihannya halal tapi dia terkena dosa gara-gara nyembelih di tempat persembahan syirik tadi. Itu yang saya ingat dari keterangan tentang bab tersebut di kitab Tauhid. Nggih. Itu pertanyaan yang pertama tadi ya. Kemudian masalah Ahlu Baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan kepada mereka sedekah. Yang pertama ini sebetulnya adalah ta'abudi. Ya, ta'abudi bahwa Allah Subhanahu wa taala memang tidak memberikan kepada Ahlu Bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedekah yang artinya zakat. Ya. Jadi dia tidak mendapatkan bagian hak daripada zakat dan juga sedekah tatawwu dari kaum muslimin. Tetapi Ahlu Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak mendapatkan ghanimah. Ya. Di dalam ayat pembagian ghanimah Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagian yang terbesar itu 1/5 adalah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Rasulullah SAW dan ahlu baitnya itu berhak mendapatkan ghanimah. Jadi di situ maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hak dari sedekah yang artinya itu zakat dan juga sedekah tatawwu dari kaum muslimin karena apa? Karena sudah mendapatkan juga dari sisi ghanimah. Yang kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan ahlu baitnya itu adalah keluarga yang suci, ya, keluarga yang suci, sehingga mereka itu betul-betul mengambil dari sesuatu yang suci saja, ya. Padahal di dalam sodakoh itu, ya, sodakoh itu kadang yang disisihkan itu adalah dari bagian sisa-sisa daripada harta kaum muslimin. Zakat itu kan mensucikan, ya toh. Bisa jadi dari harta yang kita dapatkan itu ada harta yang halal, juga ada harta yang haram, kecampur di situ. Kita nggak ngerasa, kita nggak ngerti. Mensucikannya dengan zakat 2,5%, seakan-akan 2,5% itu kotoran harta dari kaum muslimin. Apa pantas itu diparingke Kanjeng Nabi dan keluarganya? Paham nggih? Itu alasannya. Nggih, wallahu taala alam. Sedangkan sholat, kalau sholat itu nas, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron, dijadikan semua bagian dari bumi ini bisa digunakan sholat dan juga tahur, yaitu suci dan bisa dijadikan untuk sholat. Maka dengan nas ini semua bagian dari belahan bumi manapun itu sah digunakan untuk sholat, kecuali yang di situ ada najis, ya, kecuali yang di situ ada najis. Maka kemudian perselisihan terjadi sholat di kandang kambing. Nah, itu karena ada nasnya bahwa Rasulullah SAW mengesahkan sholat bagi seseorang yang sholat di kandang kambing, ya, atau kalau nggak salah itu sunnahnya sunnah fi'liyah. Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat di kandang kambing. Nah, di situ terjadi perselisihan loh. Di kandang kambing itu kan umumnya ada kotorannya, ada kencingnya, ada kotorannya. Maka bagaimana kok bisa sholat di kandang kambing dianggap sah? Sebagian madhab menganggap kotoran hewan yang dimakan itu tidak najis. Seperti madhab Hambali memahami demikian, kotoran hewan yang dimakan itu tidak najis. Tapi dalam madhab Syafi'i enggak. Dan ditakwilkan terkait masalah sholat di kandang kambing itu ya bukan di tempat yang ada kotorannya, ya. Ya, artinya ya kandang kambing kan sing kotorannya sana, terus ini di tempat yang di situ suci, ya kan? Karena yang penting bukan di tempat besarnya, tapi tempat kita melaksanakan sujud. Ya, ketika di situ itu bersih, suci, sah. Ya, seseorang melaksanakan sholat. Jadi demikian ya. Kalau masalah keabsahan sholat di tempat kesyirikan atau non sewu, bahkan di tempat ibadah orang lain, ya, sah-sah saja sebetulnya. Tapi kemudian kan jadi masalah ya kalau kita kemudian sholat di non sewu, di gereja no salibe, habis itu di foto, di viral kayak gitu. Itu kan ngopo sholat di tempat lain juga banyak gitu. Akhirnya jadi polemik di situ gitu. Ya, wallahu taala alam.